Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini melanjutkan materi pada pertemuan kita sebelumnya di materi pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas kompetensi dasar 31, yaitu kompetensi pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya pada tanaman. Dan kali ini kita akan melanjutkan dengan kompetensi dasar 41, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi tagihan pada kompetensi dasar 41, kompetensi keterampilan adalah berupa laporan. Ya, namun sebelumnya tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi tentu yang pertama harus melakukan penelitian, kemudian persentase, ya baru membuat laporan. Secara rinci saya akan jelaskan hal-hal yang ingin dicapai pada kompetensi keterampilan ini. Yang pertama, siswa diharapkan dapat merumuskan masalah, ya, dapat mencari satu permasalahan yang akan diteliti. Kemudian mampu menentukan tujuan penelitian. Ya, kemudian mampu mengemukakan hipotesis, ya, atau dugaan atau jawaban sementara. Tentu hipotesis yang diperoleh dari membaca buku, observasi, dan interview. Kemudian setelah itu, untuk membuktikan hipotesis, maka kita akan melakukan penelitian. Ya. Kemudian tentu kita mengolah data, ya, menganalisa data-data hasil penelitian kita. Selanjutnya tentu menarik kesimpulan. Ya, kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah. Dan yang terakhir, ya, menyusun laporan dan persentase di depan teman-temannya. Ya, adapun sistematika pelaporan yang pertama, sampul, kemudian halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Kemudian bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ya, apa yang mendasari pemilihan topik masing-masing, ya. Kenapa kita memilih judul atau rumusan masalah itu. Kemudian rumusan masalahnya apa, kemudian dituliskan tujuan penelitian. Inilah isi dari bab 1. Kemudian bab 2, kajian pustaka, berisi tentang teori-teori yang relevan dengan judul dengan rumusan masalah yang kita angkat. Ya, dengan variabel-variabel dari penelitian kita. Ya, baik dari buku, ya, dari sumber-sumber lain, dari bacaan-bacaan di majalah, di koran, atau dari internet, ya, yang terpercaya. Kemudian bab 3 berisi metode penelitian, terdiri atas alat bahan dan cara kerja. Ya, kita tuliskan alatnya, alat-alat yang dipakai, yang digunakan, bahan-bahan yang dipakai digunakan apa. Kemudian cara kerja, ya, kita tulis secara sistematis cara mengerjakan penelitian kita. Satu, ya, pertama-tama misalnya mencari pot berupa bekas air mineral, gelas air mineral misalnya, kemudian mencari tanah, menanam, dan seterusnya. Kita bahasakan satu persatu hingga selesai. Kemudian bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Ya, hasil penelitian, ya. Hasil penelitian, ya, ditulis kembali data-data pada laporan sementara yang kita tulis pada setiap harinya. Hasil-hasil